Sudah Ibu. Sudah terlihat, Ibu. Nah, harusnya pertemuan ke-16 kan kita harusnya UTS gitu ya. Nah, berarti eh, kita masuk ke sini ya, masuk pertemuan ke-17 hari ini terkait dengan konsep limit fungsi bernilai vektor. Itu ada di, kalau menggunakan bukunya Parsel kita di 11.1 sampai 11.3 gitu ya. Oke. Nah, ini kemarin sudah Karel divergensi sudah kita masuk ke fungsi bernilai vektor di 13 titik ini. Ya, bentar kita buka dulu parselnya. Ini bukan di 11.1 ya, ini salah.
Oke, kayaknya saya kelewat nih. Harusnya di 11,5 ya. Ini mungkin catatan buat saya nih RPS-nya harus diubah nih. Oke, ini saya, eh, oke, kita mulai ya. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Oke, mungkin saya pengen ini lagi ya, pengen memastikan untuk perkuliahan yang sudah kita lakukan. Ini kayaknya kan kemarin kan udah ya, kita sudah membahas tentang vektor di R2 dan R3, sudah ya. Vektor di R2 dan R3, kemudian ada dot product, ada cross product, ini sudah kita bahas. Ini ada dot product, ada cross product, ini ada vektor yang ortogonal dan sebagainya. Kemudian nah ini vektor berkaitan dengan vektor. Kemudian ini sudah, bentar. Ini yang ini sudah pernah kita bahas, ya. Ini sudah, ini dot product, cross product. Hari ini kita masuk ke sini ya. Kayaknya kemarin tuh kita langsung loncat ke ada kurvatur, komponen akselerasi, ini juga sudah kita bahas nih, ya. Nah, kita masuk ke ini udah yang ini. Nah, saya tadinya berpikir yang ini tuh sudah juga gitu. Ternyata masih belum di RPS-nya tuh. Ini malah setelah UTS gitu ya. Harusnya mulai dari sini sampai ini ya. Sampai ini. Yang kemarin kita bahas di bab 14 itu harusnya setelah UTS. Kayaknya ada dibalik gitu ya. Emang ada beberapa pertimbangan kenapa saya memasukkan ada Carl divergensi itu karena setelah kita bahas dot product dan cross product gitu ya. Tetapi saya agak kelewat, ternyata ini belum fungsi bernilai vektornya belum ya. Oke, baik, kita masuk ke sini. Sebelas titik lima. Oke.
Nah, ini kita membahas fungsi yang eh, nilainya vektor, gitu ya. Fungsi yang nilainya vektor. Jadi F ini eh, fungsi dari R ke Rn, ya. Kalau kita kemarin membahas dari Rn ke Rm, tapi yang ini sebenarnya belum dibahas ya. Fungsi dari R ke Rn. Nah, eh, pertanyaan lagi-lagi, kalau kita fungsi begini, gambarnya bagaimana gitu, ya? Menggambar fungsinya seperti apa? Nah, kalau misalkan contohnya F-nya dari R ke R3, ya. Nah, yang kita gambarkan adalah di sininya, range-nya. Yang kita gambarkan nanti di range-nya, ya. Katakanlah F-nya itu sama dengan FTI ditambah GTC ditambah HTK, ya. Ini biasanya fungsi ini adalah fungsi yang diperoleh dari pergerakan ini ya, pergerakan suatu partikel, suatu benda gitu ya. Tetapi hanya bergantung terhadap waktu, bukan bergantung terhadap eh, atau hanya bergantung terhadap satu variabel, misalkan variabelnya waktu gitu ya. Misalkan contohnya adalah eh, posisi benda ketika dia eh, bergerak gitu ya. Misalkan ada suatu apa? Suatu mobil gitu yang dia bergerak di suatu bidang gitu. Atau katakanlah eh, pergerakan dari semut gitu ya. Semut yang bergerak pada satu bidang datar atau pada bidang yang melengkung gitu. Nah, lintasannya nanti yang kita nyatakan dalam fungsi ini. Ya, fungsinya bergantung terhadap satu variabel, misalkan waktu. Untuk T0, misal contohnya, katakanlah ini ada tabung gitu ya. Nah, ini ada semut nih. Semut yang dia bergerak di sini. Ya, kita nggak tahu pergerakannya. Nah, lintasannya semut yang nanti kita nyatakan dalam bentuk fungsi ini. Fungsinya bernilai vektor karena dia eh, menyatakan posisi si semut pada waktu T. Ya. Nah, contohnya katakanlah Ft sama dengan F kecil TI. Jadi, masing-masing ini adalah fungsi apa? Fungsi F GH itu fungsi dari R ke R biasa. Ya. Nah, itu pasti hal yang mudah ya. Fungsi dari R ke R, Anda sudah pernah membahasnya. Kemudian, eh, kalau kita punya Ft sama dengan T kuadrat I ditambah E pangkat TJ ditambah 2K, maka kita punya ini adalah fungsi F-nya, Ft-nya. Dan ini GT-nya, dan ini HT-nya. Nah, masing-masing kini kita punya domainnya kan. Domain F itu adalah seluruh bilangan real. Domain G, domain G apa? Domain G. Ada juga Bu, Hah? seluruh bilangan real. Seluruh bilangan real. Kalau ini yang H juga domainnya seluruh bilangan real. Nah, domain F sendiri ini adalah akan sama dengan domainnya akan sama dengan domain F diiris domain G diiris dengan domain H.
Nah, ketika kita membahas fungsi, kita akan membahas tentang limit, kekontinuan, turunan, dan integral. Ya, jadi kita bahas satu-satu nih tentang limit fungsi bernilai vektor. Nah, karena kita bicara dengan eh, vektor, ini kan katakanlah vektor di Rn gitu ya. Maka eh, kalau kita menyatakan limit T menuju C Ft sama dengan L, biasanya itu kan di sini pakainya harga mutlak gitu ya, Ft min L gitu. Tetapi karena kita bicara di Rn, maka ini kita menggunakan norm. Ya. Normnya biasanya yang digunakan adalah norm Euclid atau jarak Euclid gitu ya. Ini jarak Euclidnya adalah jarak di Rn. Nah, kalau jarak di katakanlah di R3, contohnya kalau saya punya X1, Xn, ini X-nya ya, kemudian Y-nya sama dengan Y1, Yn, maka jarak dari X dikurangi Y itu sama dengan apa? Akar dari Satu satu X1 min min satu kuadrat. Y1 kuadrat plus sampai, sorry, Xn min Yn kuadrat. Ini atau kita bisa tulis sebagai akar dari sigma Xi min Yi kuadrat. I dari 1 sampai N. Gitu ya. Nah, ini yang membedakan di sininya. Yang tadinya harga mutlak kita rubah ke dalam norm ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat norm ini? Ya. Norm ini akan sama dengan apa? Norm sama dengan apa? Hmm, Panjang Normnya sama dengan vektor, apa? Hmm? panjang vektor. Iya, panjang itu sama dengan apa? Sama dengan Jarak bukan. apa? Sama dengan sama dengan apa? Ini loh. Jarak, Pak. Ya, jarak memang. Tapi ini kalau dengan menggunakan dot product ini sama dengan apa nih? Sama dengan kalau ini saya dotkan, ini kan akan sama dengan xi min yi kuadrat sigma, gitu ya. Jadi ini kalau saya kuadratkan sama dengan ini dot product. Masih ingat nggak? Nah, eh, untuk menghitung yang ini agak susah ketika kita bicara di sini ya. Ini kurang dari epsilon.
Maka kita perlu teorema eh, untuk mempermudah kita pada saat kita menghitungnya. Jadi limit T menuju T FT, karena FT-nya itu komponennya adalah FTI ditambah GTJ ditambah HTK, ya. F itu punya limit jika FGH-nya juga punya limit di C. Dan ini sama dengan masing-masing limitnya nih. Ya, ya kita lihat ini ya. Ya, sekarang contohnya, kalau misalkan kita punya FT-nya sama dengan sin T tambah, kita mau lihat limit X menuju 0 dari FT. Ini ini ada jika hanya jika masing-masing limit ini ada. T ya. Masing-masing limit ini dan limit T menuju 0 ada, ya. Masing-masing limit ini ada. Kalau ini kita tahu ini limitnya sama dengan apa nih? Satu, Satu. Yang ini, satu. Yang ini, satu juga. hah? Yang ini, Satu juga. satu juga. Karena ini ada nilainya, berarti kita bisa menyimpulkan dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa limit T menuju 0 dari FT-nya sama dengan 1,1,1. Anda bisa perhatikan bahwa nilai limitnya ini juga berupa vektor. Ya. Nilai limitnya juga berupa vektor. Nah, setelah kita tahu bahwa limitnya itu bisa dijabarkan seperti ini, maka eh, dengan menggunakan teorema A ini, kita bisa memperlihatkan bahwa turunannya itu juga sama dengan masing-masing turunan ini. Ya, masing-masing turunannya. Misalkan FT-nya adalah T kuadrat plus TI ditambah E pangkat TJ ditambah 2K. Di sini disuruh menentukan turunan pertama dan turunan kedua T, gitu ya. Nah, turunan pertama otomatis kita turunkan masing-masing nih. 2T plus 1I, kemudian E pangkat T kita turunkan, 2-nya kita turunkan 0, ya. Kemudian turunan kedua, ini kita turunkan lagi nih. Turunannya adalah 2. Yang ini turunannya adalah T. Nah, kemudian disuruh menentukan sudut antara turunan pertama di 0 dan turunan kedua di 0. Nah, ternyata sudutnya adalah cos tetanya sama dengan turunan pertama dot turunan kedua dibagi norm dari masing-masing turunan pertama dan turunan kedua diperoleh ini, ya. Eh, kita bisa dapatkan nilai tetanya adalah 18,43 derajat, gitu ya. Ini 0,3218 ini dalam pi ya, pi radian. Oke. Nah, ini kemarin yang saya lompati ya. Ternyata memang di RPS-nya ada.
Oke, mungkin kita coba dulu ke latihan sebelum kita sampai ke sana. Nah, di sini disuruh menentukan limit, ya. Limitnya ada atau tidak? Limitnya ada itu Anda bisa menggunakan teorema A ya. Limitnya ada jika masing-masing komponen ini limitnya juga ada. Coba nomor satu, nomor 5, nomor 7, nomor 8. Kemudian, nah ini disuruh menentukan domainnya ya. Domain dari fungsi bernilai vektor. Oke, yang ininya langsung saja saya taruh di nomor 9 ya. 9 tapi Anda boleh ngerjakan AB satu-satu aja, nggak usah semua gitu ya. Yang mau presentasi boleh pilih salah satu ya. Kemudian nomor 10, oke, cuman itu dulu ya. Nomor, ini turunannya apa? Nomor 13, nomor 14. Oke, silakan dicoba dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand ya. Oke, saya stop dulu ya. Eh, jadi di soal nomor satu itu kita suruh cari limitnya atau kita indikasikan limitnya itu ada apa enggak. Terus di soalnya kan ada limit T mendekati 1, 2 T I dikurang T kuadrat J. Habis itu ini saya pisahin yang I sama J-nya. Jadi limit T mendekati 1, 2 T I dikurang limit T mendekati 1 T kuadrat J. Terus habis itu saya substitusikan T-nya 1 ke dalam persamaan limitnya. Jadi 2 kali 1 eh, I dikurang 1 kuadrat J. Jadinya 2I min J. Bu, benar nggak Bu? Oke, ya, oke betul. Makasih Kela. Sama-sama Bu. Ya, silakan Rahman. Justin. Apakah sudah terlihat ini? Ya, sudah. Jadi nomor 5 itu kita mencari limitnya dan tunjukkan bahwa dia itu bernilai ada atau enggak limitnya. Nah, soalnya itu limit T menuju 0 dari sintek kali cos T per TI dikurang 7T pangkat 3 per E pangkat TJ ditambah T per T plus 1K. Kemudian ini dipisah satu-satu seperti ini. Kemudian untuk sintek kali cos T per T ini ramalan pisah menjadi seperti ini karena sintek per T itu satu. Jadi ini sih saya tinggal limit T menuju 0 cos TI dikurang limit T menuju 0 7T pangkat 3 per E pangkat TJ ditambah limit T menuju 0 dari T per T plus 1K.
Kemudian dimasukkan T sama dengan nol, jadi cos 0 I dikurang 7 kali 0 pangkat 3 per E pangkat 0 J ditambah 0 per 0 tambah 1 K. Maka didapat cos 0 itu 1. Jadi 1 kali I dikurangi 0 ditambah 0. Jadi limitnya ini bernilai I. Oke, oke, udah betul. Terima kasih. Ya, oke, yang lain silakan. Isi jawab nomor 14. Ya, Nah, jadi nomor 14 disuruh nyari turunan kedua dari fungsi vektornya. Yang 14A itu fungsi vektornya E pangkat T ditambah E pangkat min T kuadrat, terus 2 pangkat T sama T. Turunan pertamanya ini E pangkat T, turunannya E pangkat T, E pangkat min T kuadrat, turunannya min 2T dikali E pangkat min T kuadrat, terus 2 pangkat T, turunannya 2 pangkat T dikali min 2, T turunannya 1. Terus diturunin lagi, E pangkat T turunannya E pangkat T, terus ini min 2T dikali E pangkat min T kuadrat, perkalian, ini kan min 2T turunannya min 2, terus si E pangkat min T kuadrat turunannya min 2T. Jadi hasilnya 4T kuadrat min 2 dikali E pangkat min T kuadrat. Terus 2T kali ln 2, jadi 2T dikali ln 2 kuadrat, terus 1 turunannya 0. Terus buat yang 14B, itu fungsinya tangen 2T sama tan inverse T. Tangen 2T turunannya 2 sekant kuadrat 2T, arcos tangen turunannya seperti kuadrat plus 1. Terus 2 sekant kuadrat 2T turunannya 8 kali tangen 2T dikali sekant kuadrat 2T, seperti kuadrat plus 1 turunannya min 2T per T kuadrat plus 1 dikuadratkan. oke. Ya, ya betul ya. Terima kasih Rizky. Yang lain Terima silakan. kasih, Bu. Ya,
Izin menjawab Bu, nomor 9A. Ya, silakan. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Lagi proses kayaknya, masih belum ini. Ya, Jadi untuk nomor 9 itu mencari domain dari fungsi RT. Sini yang 9A itu RT sama dengan 2 per T kurang 4I ditambah akar 3 kurang TJ tambah dan mutlak 4 kurang T, Kak. Sini dibagi menjadi 3 fungsi. Saya namakan yang pertama itu FT, itu 2 per T kurang 4, di mana domainnya itu semua bilangan T, namun T tidak sama dengan 4. Itu untuk fungsi yang kedua itu akar 3 kurang T, domainnya itu T kurang dari atau sama dengan 3, mana T itu bilangan real, dan yang ke, fungsi yang ketiga itu len mutlak 4 kurang T, mana domainnya itu T tidak sama dengan 4. Jadi untuk domain fungsi RT sama dengan irisan dari domain fungsi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, di mana domainnya itu T kurang dari atau sama dengan 3, mana T-nya itu bilangan real. oke. Cuman yang di bawah itu kan T-nya tidak boleh sama dengan 4 ya. Iya, 4 itu kan lebih besar dari 3. Berarti nggak ngaruh ya. iya tidak. T-nya kurang dari sama dengan 3. Oke. Ya, makasih. Sibu.
Ada lagi yang mau coba? Tadi yang turunan sudah, apa? Integral sudah ya. Limit sudah. Eh, menentukan daerah domainnya sudah ada beberapa. Mungkin kita lanjut saja ya. Biasanya setelah limit itu kita membahas continue ya. Jadi setelah kita membahas limit, tentu kita membahas continue ya. Ini tadi yang masih belum kita ini. Jadi F continue di C, jika limit T menuju C FT sama dengan FC ini biasa ya. Jadi otomatis di sini ini akan ekuivalen dengan F, G, dan H continue di C, gitu ya. Jadi kalau F continue di C, maka masing-masing komponen ini juga harus continue di C.
Nah, setelah kita membahas turunan, kita lihat beberapa nih, beberapa teorema terkait dengan aljabar turunan. Nah, karena kita bicara tentang fungsi bernilai vektor, maka kita akan bicara tentang operasi pada vektor. Jadi operasi pada vektor itu ada penjumlahan, ada perkalian, tapi perkalian itu dengan skalar, ya, dengan skalar. Kemudian ada eh, perkalian dengan konstanta itu dengan skalar ya. Ini bisa dibedakan perkalian dengan konstanta, perkalian dengan fungsi skalar, kemudian ada dot product, kemudian ada cross product. Ya. Ada juga komposisi. Ini adalah teorema yang terkait dengan turunan dari masing-masing operasi yang ada pada fungsi vektor. Jadi kalau saya punya vektor F dan vektor G itu diferensiabel, artinya kalau diferensiabel itu dia punya turunan, ya. Kemudian kita punya vektor fungsi fungsi P, fungsi biasa ya. Fungsi P itu fungsi skalar, ya. Ini juga diferensiabel pada C, kemudian diferensiabel bukan pada C, diferensiabel saja. Kemudian kita punya C-nya skalar, ya. Kita punya turunan F ditambah G itu sama dengan masing-masing turunannya, ya. Kemudian turunan C kali FT sama dengan C kali turunan F. Kemudian eh, P kali turunan F, P ini fungsi skalar ya. Contohnya katakanlah kalau saya punya F-nya itu adalah F I ditambah G, C ditambah H, K gitu. Berarti kalau PF itu sebenarnya sama dengan PF I ditambah PG, C ditambah PH, K, ya. Nah, ini kalau kita turunkan, berarti kan turunan PF, turunan PG, dan turunan PH, gitu ya. Kalau turunan PF berarti itu sama dengan PF turunannya ditambah PG turunannya ditambah PH turunannya, gitu ya. Dan itu sama dengan PF aksen ditambah P aksen F I ditambah PG aksen ditambah P aksen G, C ditambah PH aksen ditambah P aksen H, K. Dan ini kita bisa pecah, ini akan sama dengan yang ini, gitu ya. Jadi P kali F aksen, jadi kalau ini kita kumpulkan yang ini, kita kumpulkan, P-nya kita keluarkan, tinggal F aksen, G aksen, H aksen. F aksen I ditambah G aksen C ditambah H aksen K. Kemudian ditambah P aksen dikalikan FI ditambah GC ditambah HK. Jadi akan sama dengan ini, ya. Nah, kemudian ini ada bukti untuk
dot product, ya. Nah, kita tahu dot product dari ini, dari F dan G itu adalah F1, G1. Katakanlah G-nya itu adalah F1. F-nya itu di sini dipakai F1, F2, F3. G-nya adalah G1, G2, G3. Berarti di sini F dot G-nya adalah F1, G1, F2, G2, dan F3, G3. Nah, turunan perkalian kita sudah pakai di sini tadi. Ini adalah F kali turunan G, ditambah G kali turunan F, dan seterusnya kalau kita eh, kelompokkan, ini akan sama dengan F dot G aksen ditambah G dot F aksen. Ini yang nomor ini ya, yang ketiga. Nah, kita punya F cross G itu bentuknya adalah vektor, ya, bentuknya vektor. Kita lihat, nah di sini nggak ada buktinya ya. Nah, coba saya ingin Anda coba menjabarkan mengapa dapatnya ini. Silakan. Yang nomor 5. Kenapa dapatnya ini? Nanti boleh di-share ya. Silakan dicoba dulu.
Assalamualaikum Ibu. Saya mau coba tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Oke, silakan boleh di-share. Baik Ibu izin share ya. Ya. Apakah sudah terlihat Ibu? Udah. Jadi itu saya gini sih. Jadi itu saya pakai aturan turunan dari perkalian dua fungsi. Jadi dimisalin U-nya itu FT, maka U aksennya F aksen T, dan V-nya itu GT, T aksennya itu G aksen T. Maka turunan dari FT dikali GT itu U aksen V ditambah U V aksen. Jadinya turunannya itu F aksen T dikali GT ditambah FT dikali G aksen T. Kayak gitu, Bu. Hmm, ini kan cross product ya. Ini belum nggak bisa kayak gini nih. Ini harus Anda jabarkan cross produknya. Ini kan kalau F-nya sama dengan F1, F2, F3, G-nya sama dengan G1, G2, G3. Nih, ya, bentar.
F-nya kan dimisalkan nih, F1, misalkan F1, F2, F3. Kemudian G-nya itu G1, G2, G3. Gitu. Anda cari F cos G-nya dulu, itu baru diturunkan. Nanti sama nggak dengan ini gitu. Kalau ini Anda pakai aturan perkalian, ini aturan perkalian biasa, tapi tiba-tiba dia menjadi cross product dari mana nih? Itu saya udah jabarin, Bu, hasil cross product ya. Sebentar. Ya, coba yang itu aja, yang Anda jabarkan. Ini bukan, Bu. Ya, ini yang saya maksudkan, Anda jabarkan dulu. Ya, terus Terus itu dari setiap fungsi yang di sini saya turunin, Bu. Dan hasilnya itu sama, makanya saya langsung tulis yang tadi bagian yang ini. ya itu di ini ya, dijabarkan. Emang yang perlu dilihat itu penjabarannya, emang benar nggak sama dengan gitu ya. Oke, ya udah betul Nurholisa. Baik, terima kasih Ibu. Izin stop share ya, Bu. Ya, oke kita lanjut ya. Eh, nah ini tadi, bentar, saya share screen dulu. Yang ini tadi sudah dijabarkan ya, dan ini sudah betul. Kemudian berkaitan dengan aturan rantai. Aturan rantai ini kalau kita punya F eh, dari PT ya, ini akan sama dengan F PT I ditambah sorry F1 ini Kak.
F2 PT J ditambah F3 PT K. Dan ini kalau Anda perhatikan, ini kan fungsi komposisi ya. Komposisi kita bisa menggunakan aturan rantai. Ya, ini menjadi F1 aksen PT dikalikan P aksen T, yaitu I, ditambah F2 aksen PT J dikalikan, sorry ini belum J ya, dikali dulu dengan P aksen T J ditambah F3 aksen PT dikalikan P aksen T K. Dan ini kalau kita ini akan sama dengan F aksen pada PT dikalikan dengan P aksen T, gitu ya. Chain rule-nya, aturan rantainya ini ini ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita mengintegralkan, ya. Kalau kita mengintegralkan fungsi vektor, ini sama saja kita mengintegralkan masing-masing. Jadi integral fungsi vektor itu juga hasilnya vektor, ya. Jadi F integral F FT dt integral FT dt I ditambah GT dt J ditambah HT dt K. Dan kalau ada batasnya, ya batasnya ikut gitu ya. Nah, ini sebagai contoh eh, kita punya FT itu T kuadrat I ditambah E pangkat min TJ dikurang 2K. Disuruh menentukan turunan T pangkat 3 FT yang B integral dari 0 sampai 1 FT dt. Di sini turunannya adalah T pangkat 3 FT. Kalau kita masukkan di dalam ini, atau ini pakai yang rumus yang tadi ya, pakai teorema yang tadi. Ini adalah T pangkat 3 dikalikan turunan FT. Jadi turunan FT-nya ada 2TI dikurang E pangkat minus TJ. Ini F aksen. Yang ini adalah turunan dari T pangkat 3. Ya. Yang ini F. Yang ini T pangkat 3-nya. Ya. Nah, kemudian yang integralnya, jadi masing-masing kita integralkan nih. Integral dari 0 sampai 1 FT dt. Ini adalah integral dari 01 T kuadrat dt. T kuadrat dt kalau kita integralkan ini adalah sepertiga T pangkat 3. Kalau kita masukkan batasnya berarti sepertiga I. Gitu ya. E pangkat minus T berarti minus E pangkat minus T. Kalau kita masukkan batasnya berarti minus E pangkat min 1 dikurang min 1. Jadi ada plus 1. Gitu ya. Jadi ini menjadi 1 min E pangkat min 1. Kemudian ada integral min 2 dt dari 0 sampai 1. Itu min 2 T. T-nya kita masukkan dari 0 sampai 1. Berarti min 2 kali 1. Min 2K. Itu ya hasilnya ini. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan
eh, minggu depan itu kita kuliah. Kuliah hari apa? Senin ya? Selasa dan Rabu, Ibu. Selasa dan Rabu. Rabu kan ujian. Iya. Rabu ujian. Senin kita masih kuliah ya. Senin kita masuk ke materi ini. Ini untuk hari Senin. 29. Oke, ini kuliah kita hari Senin. Nanti sampai kita mulai dari sini. Eh, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya berarti materi untuk UTS kita itu dari mana? Ini masuk berarti ya, Ibu? Enggak, Oh, ini nggak masuk, Bu. enggak. Tapi yang divergensi sama yang Carol kemarin masuk tidak, Bu? Ya, masuk. Divergensi Karolnya masuk. Baik, Ibu. Ya. Sesuai dengan yang di RPS-nya saja ya. Iya, baik, Ibu. Ya, Untuk penggunaan cheat sheet itu jadi, Bu, yang A4 satu lembar. ya, 1 lembar A4. Ya, baik. Terima kasih, Ya. Bu. Oke, makasih. Oke, baik. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Eh, silakan belajar yang rajin ya, supaya nanti ujiannya lancar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bu. kasih, Ibu. Ya, sama-sama.